Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripandi Dwi Saputra. Saya dari Program Studi Sistem Informasi. Saya dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu tugas 1. Oke. Untuk soalnya kita diminta untuk membuat program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Fungsinya meliputi input menu restoran, seperti program harus memiliki dua makanan, menunya ada makanan dan minuman beserta harga dalam sebuah array, harus memiliki nama, harga, kategori, atributnya ya. Jadi atributnya itu ada nama, harga, dan kategori untuk makanan dan minuman. Lalu ada pemesanan, program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dari daftar menu. Ada maksimalnya di 4 pesanan menu, maksimalnya 4 berarti ya. Oke, contohnya ini. Terus bisa menghitung total biaya. Di sini ada total biaya keseluruhan yang dipesan. Kita garis ini biar gampang. Sorry, kuning. Oke, terus ada biaya pajak keseluruhan, terus ada biaya pelayanan, oke. Diskon 10% keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Jika melebihi berarti ya. Jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, penawaran beli 1 gratis 1 apabila biaya keseluruhannya melebihi 50.000. Terus ada pencetakan struk pesanan. Oke, kita masuk ke tujuan tugasnya, yaitu untuk kita agar mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if else if, switch case, dan nested if. Oke, untuk programnya di sini ada input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, dan mencetak struk sesuai pada soal tadi. Untuk analisis perancangan yang saya buat itu menampilkan menu, menampilkan daftar menu terkelompok atau makanan dan minuman, input pesanan, menerima input. Ini maksimalnya yang tadi sesuai soalnya 4 untuk pesanannya. Hitung total, yaitu menghitung total plus pajak 10% dan biaya servis layanan 20%. Diskon 10% jika melebihi 100.000 belanjanya. Promo minuman beli 1 gratis 1, ada jikanya lagi jika beli minumannya lebih dari 50.000. Lalu terakhirnya ada finalnya dicetak struk untuk keseluruhannya. Oke, untuk kelas diagramnya, untuk kelas menu sendiri itu ada atributnya nama, harga, dan kategori tipe datanya, string, integer, dan string. Oke, kita langsung ke programnya aja ya. Jadi di sini ada 2 kelas, yaitu kelas menu. Sengaja saya pisah biar rapi. Jadi nanti tinggal dipanggil aja di main Java atau di main kelasnya. Nah, di menu ini, di kelas menu terdapat atribut, yaitu nama, harga, kategori sesuai yang tadi di soal. Yang di sini nama, harga, dan kategori. Lalu ada konstruktor. Di sini tuh pemanggilan, ada metode getternya juga. Oke, kita masuk ke main Java. Untuk main Java-nya sendiri di sini sudah saya rangkum penjelasannya sebentar. Oke, untuk kelas menu. Nah, di sini ada penjelasan indikator, 1, kelas objek, dan metode. Jadi kelas menu mengimplementasikan blueprint objek menu dalam aplikasi desktop. Atributnya yaitu ada nama, harga, kategori, tipe data, string, dan integer sesuai kelas diagram yang tadi saya tunjukkan ya. Terus ada konstruktor, yaitu menu untuk membuat objek menu. Ada metode getter, ada get nama, get harga, dan get kategori untuk mengambil datanya. Lalu ada implementasi data menu dengan array. Kode programnya ini untuk menunya lah, untuk menampilkan menunya, pilihannya itu apa aja sih gitu. Oke,
Array daftar menu berisi 10 objek menu memenuhi minimal 4 per kategori. Array pesanan nama, pesanan jumlah, pesanan harga untuk menyimpan pesanan. Oke, kita masuk ke yang if else dan nested if, validasi pesanan. Untuk programnya sendiri kurang lebih kayak gini. Ini ada yang penentuan diskon. Untuk penggunaan contoh if else if, terus ada kategori promo itu menggunakan swipe cash. Di sini lalu ada perhitungan total biaya yang tadi sesuai di atas ya. Ada total biaya keseluruhan, terus ada diskon. Perhitungannya gimana? Tadi ada biaya pelayanan 20.000. Oke, 10% diskonnya. Lalu ada yang struk, ini untuk finalnya ya, untuk terakhir. Oke, di sini saya akan melakukan pengujian terhadap programnya, yaitu pertama di sini pemesanan normal ya, nasi goreng 2. Oke, kita coba running. Salah, sorry. Oke, ini untuk tampilan menu outputnya. Di sini tadi saya ada pengujian ya, skenario seperti untuk tes aja sih sebenarnya. Nasi gorengnya 2, nasi goreng berarti pilihannya menu 1, untuk jumlahnya 2 ya, tidak. Oke, untuk outputnya sendiri di sini tidak ada error, sesuai ya. Nasi goreng 2, satunya 25.000, jadi totalnya 50.000. Terus ada pajaknya 5.000 ditambah biaya pelayanan 20.000. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar senilai 75.000. Oke, masih aman. Kita masuk ke skenario pengujian 2. Total pesanannya melebihi 100.000. Untuk pengecekan diskon 10%-nya apakah bisa dijalankan atau tidak, yaitu sate ayam 4 porsi ya. Oke, sebentar, run Java. Sate ayam nomor 4, terus 4 porsi. Oke, baik. Di sini untuk harga sate ayamnya sendiri itu 30.000 untuk satu porsinya. Nah, di sini karena pesanannya 4, jadi totalnya itu 120.000. Nah, diskonnya aktif. Diskon 10%-nya bisa dipakai, yaitu 10% dari total keseluruhan gitu. Nah, jadi yang awalnya 120 setelah diskon menjadi 108.000 ya. Oke. Tidak biaya pajak seperti yang tadi, ada total bayar, jadi total bayarnya 138.800 rupiah. Oke. Testing kedua, aman. Sekarang testing skenario ketiga. Totalnya melebihi 50.000. Nasi goreng 2, ST-nya 3 ya. Coba ya, sebentar. Nasi gorengnya 2. Saya ingin pesan lagi, ST-nya 3. Oke. Di sini ada nasi goreng. Oh, sorry, salah. Nasi gorengnya 2. Iya, terus ST-nya nomor 6, salah klik tadi, sorry. Oke, nasi gorengnya 3, 50.000. 2, 50.000. ST-nya 3, 15.000. Totalnya 65.000. Karena melebihi 50.000, maka announcement promonya muncul gitu. Jadi beli 1 gratis 1 untuk minuman. Nah, ini seperti tadi ada pajak, biaya pelayanan, dan total bayar. Oke, yang ini udah aman. Sekarang masuk ke skenario pengujian keempat. Pesanan melebihi 4 menu. Karena kan tadi di awal kita disuruhnya tuh membuat program tidak melebihi dari 4 kan, maksimalnya 4 lah gitu. Nah,
Maka apa yang terjadi ketika pesanannya melebihi dari 4? Kita coba ya. Oke. Ini pesanan kedua. Pesanan ketiga. Nah, ini pesanan keempat ya. Otomatis akan langsung ke N karena di sini ada limitnya kan, pesanannya maksimalnya di 4. Tuh 2, 3 dan keempat, maka langsung di N. Oke, kita masuk ke skenario pengujian kelima ya. Coba pilih nomor yang tidak ada di menu. Oke, kita coba ya. Oke, kita kan ini range-nya tuh menunya cuma ada 10 ya, 1 sampai 10. Kita coba pilih nomor 15 ya. Oke, maka nomor menu tidak valid karena tidak ada di dalam pilihan. Jadi outputnya tidak menemukan pilihan yang kita minta gitu. Sedangkan kalau kita pilih yang ada, oke, itu ditambahkan. Nah, maka akan bisa terhitung lah pola perhitungan struknya. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.